guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya di channel Teguh Daily Vlog. Oke, nah guys, kali ini setelah lama tidak bikin konten saya akan bikin konten lagi. Ini adalah konten yang sangat menarik buat para netizen yang di rumah dan saya sekarang semangat lagi. Sorry guys, baru bangun tidur. Soalnya tadi malam aku terjaga guys. Aku bukan terjaga sih aku ya. Bukan nggak sahur apa ya. Bisa dibilang gak bisa tidur gak bisa tidur karena ya satu hal mungkin ya mepet ke sahur ya, karena waktu itu pernah bangun sahur terus imsak guys. Ya tapi untungnya ya gitu dah. Oke guys, kita lanjut ke ceritanya sekarang ya. Oke, ini adalah kasus pembunuhan yang salah satunya ya guys, alat yang biasa kita gunakan guys, untuk keperluan sehari-hari ya guys, yaitu kapak guys. Untuk apa ya kapak nih ya kan, kita memerlukan kapak untuk memotong kayu, terus apa lagi, banyak lah guys ya kapak ya guys, menebang pohon ya guys. Nah ini digunakan untuk menghabisi nyawa orang lain guys. Nama kasus ini adalah kasus Axe Murders of Villisca, atau bisa kita sebut dengan pembunuhan kapak ya. Ya, ini adalah aku cerita langsung kronologi awal misteri Axe Murders of Villisca. Villisca merupakan sebuah kota di barat laut negara bagian Loa, Amerika Serikat. Keluarga Moore tinggal di sana. Mereka adalah Josiah yang berusia 43 tahun dan Sarah yang berusia 39 tahun. Mereka punya 4 anak, yaitu Herman berusia 11 tahun, Mary berusia 10 tahun, Arthur berusia 7 tahun, dan Paul berusia 2 tahun. Masih muda-muda ya guys anaknya ya guys. Keluarga Moore taat agama yang disukai warga sekitar guys. Jadi dia itu sering ke gereja lah ya, Kristen ya. Pada tanggal 10 Juni 1912, keluarga Moore yang baru saja menghadiri acara anak di gereja mengajak 2 orang anak perempuan juga ikut dalam acara tersebut untuk menginap di rumah mereka guys. Mereka adalah Ina Stillinger umur 8 dan Lena Stillinger umur 12. Mereka tiba di rumah kediaman keluarga Moore pada pukul 10 malam. Pukul 7 pagi keesokan harinya, Mary Peckham merasa heran karena tetangganya belum keluar melakukan aktivitas seperti biasa. Dia heran nih, kenapa mungkin si Moore tidak melakukan aktivitas seperti biasa. Dan Peckham kemudian mengetuk pintu rumah keluarga Moore, tetapi nggak ada jawaban. Tok-tok, nekum, mungkin ya. Dia mencoba membuka pintu tapi terkunci guys. Karena penasaran, dia memanggil Rose Moore, saudara Josiah. Mereka berdua memanggil-manggil tapi hasilnya sama saja guys. Rumah itu mungkin kosong guys. Rose membawa kunci duplikat rumah keluarga Moore, kemudian membuka pintu depan. Pika menunggu di teras sementara Rose masuk ke dalam rumah. Rose yang masuk melihat pintu kamar tamu tertutup guys. Dia membuka pintu tersebut dan menemukan mayat 2 Stillinger bersaudara. Waduh. Rose menyuruh Pika menghubungi Hank Horton yang bekerja sebagai aparat penegak hukum. Horton datang kemudian masuk ke dalam rumah dan menemukan semua keluarga Moore sudah tewas guys. Terbunuh dengan cara ditebas guys, dibunyikan bas gitu. Dan kapak yang digunakan pelaku ya guys kemudian ditemukan berada di kamar tamu guys. Dokter yang datang memeriksa keadaan korban menyatakan bahwa peristiwa pembunuhan terjadi di antara tengah malam sampai jam 5 pagi. Ada 2 puntung rokok ditemukan di loteng yang menegaskan bahwa sang pembunuh dengan sabar menunggu di loteng sampai semua korbannya tertidur guys. Tuh, mungkin sambil ngerokok ya. Bahaya guys. Dan pembantaian keluarga Moore dimulai dengan memasuki kamar Josiah dan Sarah yang sedang tidur. Josiah menjadi korban dengan luka paling parah di wajahnya, sampai 2 bola matanya menghilang. Setelah itu mereka masuk ke kamar anak-anak dan menghabisi semua anak-anak keluarga Moore guys. Nah, merasa tidak cukup guys,
Sang pembunuh kembali ke kamar Josia dan Sarah sampai menjatuhkan sepatu yang bersimbah darah. Sang pembunuh mengakhiri aksinya dengan masuk ke kamar tamu dan membunuh Stillinger bersaudara, guys. Secara kecil itu ya, guys. Kalau semua dibunuh dalam keadaan tidur, berbeda dengan Lena, guys. Dia sempat melawan dan ditemukan bekas luka di lengannya, guys. Dan ada kejanggalan dalam misteri aksi Murders of Villisca. Nah, kejanggalannya nih ya, guys. Sorry bilang, guys. Pembunuhan dalam misteri aksi Murders of Villisca memang belum ditemukan. Selain karena kejadiannya di era yang belum modern ya, guys. Ada beberapa kejanggalan yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Di antaranya ya, guys. Yang pertama nih ya, guys. Yang pertama, ada barang bukti berupa 2 puntung rokok di loteng rumah. Hal yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana cara si pembunuh masuk ke rumah dengan santainya merokok, guys. Nah, itu guys, masuk ada diam-diam masuk ke rumah merokok sambil nunggu tidur loh, gak ketahuan gitu loh baunya. Apakah sang pembunuh merupakan orang dekat keluarga Moore sehingga dia punya akses masuk dengan kunci yang diberi oleh salah satu anggota keluarga? Nah, itu guys, misterinya, kejanggalannya. Yang kedua adalah polisi tidak pernah memberikan keterangan apakah pintu rumah dibobol atau tidak. Yang ketiga, pelaku menutupi semua cermin di dalam rumah dengan kain, guys. Tindakan tidak lazim ini sangat sulit ditemukan pada kejadian pembunuhan lain. Apakah sang pembunuh takut untuk melihat bayangan dia di cermin yang sudah menghabisi keluarga Moore? Atau apakah pelakunya mempunyai kelainan yang membuat dia merasa malu? Yang keempat, ya guys, Lena Stillinger yang sempat melakukan perlawanan. Mengapa pakaian tidurnya sampai terangkat sampai bagian perut? Apakah pelaku mempunyai hasrat seksual menyimpang pada anak kecil, guys? Apa ya? Ya, bisa gitu. Gak tahu lagi ya, guys. Yang kelima, kejanggalannya, yang terakhir, pelaku pertama kali membunuh Josia dan Sarah lalu pergi ke kamar anak-anak dan menghabisi semua anak-anak keluarga Moore. Nah, kemudian berdasarkan pernyataan polisi, dia kembali ke kamar Josia dan Sarah untuk menghabisi mereka. Pelaku tentu tahu bahwa pasangan suami istri itu sudah tewas oleh tindakannya. Mengapa harus kembali ke sana? Apakah ada rasa dendam berlebih pada salah satu Josia atau Sarah? Pelaku mungkin memiliki dendam itu ya, guys. Yang terduga pelaku pembunuhan aksi Murders of Villisca. Nah, misteri aksi Murders of Villisca sampai saat ini belum ditemukan siapa pelaku sebenarnya, guys. Oleh karena itu, kasusnya masih menjadi misteri. Selain itu, tidak ada orang yang dituntut sama sekali, walaupun ada beberapa yang dimintai keterangan. Beberapa orang yang diduga menjadi pelaku adalah ini, guys. Yang pertama ya, guys, Andrew Xavier. Berdasarkan keterangan saksi, dia datang meminta pekerjaan pada sebuah proyek jalan tol di dekat lokasi kejadian. Dia berpenampilan rapi walau sepatunya dipenuhi lumpur. Dia kemudian diberi pekerjaan di proyek tersebut, guys. Beberapa teman kerjanya melihat Xavier membeli koran dan sangat tertarik pada kasus kematian keluarga Moore. Padahal belum tentu dia, guys. Bahkan dia sampai tidur dengan kapak dan selalu bertanya apakah pembunuhnya sudah tertangkap. Dari hasil penyelidikan lanjutan, ternyata Sawyer berada di Osceola pada malam kejadian dan ditangkap oleh polisi karena tidur sembarangan di jalanan, guys. Bukan ya, guys. Yang kedua adalah Pendeta George Kelly. Dia adalah orang yang memberi materi di acara anak di gereja yang dihadiri keluarga Moore. Dia meninggalkan Villisca sekitar pukul 5:30 pagi, tepat di hari kejadian pembunuhan. Dia mengaku sebagai pelaku pembunuhan di pengadilan, tapi Judy tidak mempercayainya. Kelly mempunyai riwayat gangguan kejiwaan sehingga polisi tidak langsung percaya kepada keterangannya. Dia sempat ditahan di tahun 1914 karena mengirim gambar mesum pada calon sekretarisnya. 3 tahun kemudian dia ditahan atas tuduhan sebagai pelaku pembunuhan keluarga Moore. Namun setelah ditanyai, dia tidak cukup meyakinkan untuk membawa ke pengadilan atas tuduhan tersebut. Nah, yang
Yang keempat ya guys, Frank F. Jones. Dia adalah seorang senator di negara bagian Iowa. Josiah pernah bekerja selama bertahun-tahun di toko pakaian milik Jones. Josiah kemudian mengundurkan diri untuk membuka usahanya sendiri. Kejadian terhadap Jones dikarenakan ada motif ekonomi dan balas dendam guys. Benar guys. Dan yang terakhir ya guys, yang terakhir nih adalah William Maxwell. Dia adalah seorang pembunuh bayaran. Dia disebut-sebut disewa oleh Frank F. Jones untuk menghabisi keluarga Moore. Dugaan diperkuat dengan tindakan Maxwell 2 tahun setelah kejadian yang melakukan pembunuhan dengan cara yang sama seperti yang dilakukan pada keluarga Moore. Setelah itu dia banyak tersangkut kasus pembunuhan dan kebanyakan menggunakan kapak sebagai alat untuk mengeksekusi. Dia sempat diinterogasi oleh polisi tapi dibebaskan karena kurangnya bukti. Hebat nih. Dan sampai hari ini ya guys, sampai saat ini ya, pelaku sebenarnya belum juga terungkap guys pembunuhan ini guys. Alex Murders Villisca, pembunuhan Alex Murders Villisca. Nah, mungkin gitu guys kali ini cerita pembunuhan yang saya misteri kali ini, dan sampai saat ini belum ditemukan ya guys siapa pelakunya. Dan semoga menghibur buat para netizen di rumah dan semoga bermanfaat. Nantikan video-video selanjutnya yang lebih menarik lagi, oke? Saya Teguh dari Vlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Yeah.